misalnya ya paling kita ya fisiknya itu bisa mop, bisa pukul gitu fisiknya kalau buat ke nasabahnya itu. Jadi gimana caranya dia biar sampai stop dulu lah cara gitu. Mungkin Anda pernah bertemu dengan sekelompok orang ini, atau beberapa dari Anda mungkin pernah berurusan dengan mereka. Bak seekor elang yang siap memangsa lawan. Mata mereka awas memperhatikan setiap plat nomor kendaraan yang melintas di jalan. Debt collector atau jasa penagih hutang, begitulah masyarakat menyebut profesi ini. Dengan bermodal alat komunikasi dan buku catatan yang berisi nomor kendaraan bermotor, para debt collector ini bekerja. Dalam menjalankan tugasnya, debt collector biasanya bekerja sama dengan leasing atau perusahaan pembiayaan. Dengan berbekal SKP atau surat keterangan penarikan, debt collector akan bergerak dari satu rumah ke rumah lain sesuai dengan catatan alamat konsumen yang mereka miliki. Prosedurnya biasanya yang untuk penarikan motor itu dari leasing, itu setelah 2 bulan berturut-turut nggak bayar angsuran, kemudian nanti dari leasing mengasih surat penarikan ke bagian matel gitu istilahnya kan. Ya, proses pencairan kendaraan bermasalah tidak selalu berjalan mulus. Seorang debt collector bisa saja mendapatkan perlawanan dari debitur yang ditemuinya. Debt collector juga seringkali harus kucing-kucingan dengan debitur yang menjadi targetnya. Kondisi inilah yang menyebabkan penagih hutang ini harus mencari targetnya di jalan. Sayangnya, banyak dari debt collector yang bekerja tak sesuai prosedur. Bahkan sebagian dari mereka berani menjalankan profesi ini tanpa ikatan kontrak dengan perusahaan, atau lebih dikenal dengan sebutan debt collector mata elang. Mereka inilah yang sering membuat ulah di lapangan. Bukannya mengandalkan keahlian negosiasi, para debt collector ini seringkali melakukan intimidasi dan kekerasan fisik terhadap korbannya agar menyerahkan kendaraan mereka. Hal ini pun dianggap makin meresahkan masyarakat. Aparat kepolisian pun mulai turun tangan menangkap sejumlah debt collector yang melakukan kekerasan dan perampasan. 6 debt collector berhasil diringkus jajaran Reskrim Polsek Metro Kebayoran Baru. Ke-6 orang ini berhasil diamankan polisi beserta 9 motor hasil rampasan mereka. Penangkapan dilakukan setelah adanya laporan dari salah satu korban. Dalam aksinya, ke-6 orang ini tak segan-segan melakukan tindak kekerasan. Kendaraan yang didapat oleh para pelaku selanjutnya digadaikan dengan harga 1 juta hingga 2 juta rupiah. Dalam 1 bulan ini ada 4 LP yang sudah ada di Kebayoran Baru dengan modus sama, yaitu motornya dirampas oleh orang yang tidak dikenal. Aksi brutal debt collector atau juru tagih ini tak sekali 2 kali terjadi. Di Medan, Sumatera Utara, 4 debt collector yang mengaku dari sebuah perusahaan pembiayaan secara brutal menarik paksa sepeda motor milik seorang warga saat melintas di jalan. Korban yang tidak terima atas perlakuan debt collector ini pun berupaya mempertahankan diri. Siapa nama kita, Bang? Siapa nama kita? Korban berteriak rampok dan meminta tolong hingga menarik perhatian pengendara yang melintas. Tak ingin berlama-lama dan memicu amuk massa, para debt collector ini pun segera merebut kunci motor dari tangan korban dan merampas kendaraannya. Peristiwa nyaris sama pun dialami oleh Muhammad Oktarianto. Karyawan swasta ini pun harus rela sepeda motornya ditarik paksa oleh para debt collector pada Januari 2016 lalu. Mau berangkat kerja ceritanya, lagi jalan ya karena mungkin biasa sering ngeliat ya, dia ngejar orang nih. Terus saya lihat di spion, saya kasih jalan, saya kira ngejar orang. Ternyata saya di stopin, terus saya minggir kan, ditanya-tanya,
ya karena saya merasa itu udah lunas kan, ya udah saya tanya surat-suratnya, dia jelasin segala macam semuanya, dikasih lihat datanya ada di handphonenya. Saya telepon orang rumah karena saya ngerasa udah lunas kan. Terus pas saya tanya orang rumah itu, ternyata tanpa pengetahuan saya digade BPKB-nya ke leasing. Ya udah, dia maksa bawa motor kan, karena saya juga udah agak telat kerja, nggak mau bertele-tele lah dianya gitu. Meski tidak ada kekerasan fisik dalam melakukan aksinya, Anto merasa kaget karena sang debt collector menghentikannya secara berkelompok. Yang mepet sih 1 orang, cuman di belakang dia tuh ada 4 orang, jadi total 5 orang. Kalau kekerasan fisik sih enggak, cuman dipepet aja gitu. Misalkan otomatis kalau lagi ngebut, dipepet pasti kagok. Lalu sebenarnya bagaimana para debt collector ini bekerja? Dan intimidasi apa yang dilakukan oleh penagih hutang ini kepada debitur yang menjadi targetnya? Saksikan di iNews File selanjutnya. Misalnya ya paling kita ya fisiknya itu bisa mob, bisa pukul gitu. Fisiknya kalau buat ke nasabahnya itu. Jadi gimana caranya dia biar capek stop dulu lah caranya gitu.